Tanggal 28 Januari tahun 1944. Aku melihat Yesus. Ia seorang remaja. Ia mengenakan sehelai jubah yang aku pikir terbuat dari linen putih, dan jubah itu terjuntai hingga ke kakinya. Di atas jubah, ia mengenakan sehelai kain persegi 4 berwarna merah pucat. Ia tidak mengenakan apa-apa di kepalanya. Rambutnya yang panjang terjuntai hingga separuh telinganya dan warnanya agak lebih gelap dibandingkan ketika aku melihatnya semasa kanak-kanak. Ia seorang anak yang kuat dan sangat tinggi untuk usianya, yang masih cukup belia, sebagaimana jelas terlihat dari wajahnya. Ia menatapku sembari tersenyum dan merentangkan kedua tangannya ke arahku. Tapi senyumnya sudah seperti yang aku lihat padanya ketika ia seorang dewasa, lembut namun agak serius. Ia seorang diri. Aku tidak melihat apapun yang lain untuk sementara ini. Ia bersandar pada sebuah tembok rendah di sebuah jalan kecil yang seluruhnya naik turun, dengan bebatuan berserakan dan sebuah parit di tengahnya yang pada cuaca buruk pastilah berubah menjadi sebuah anak sungai. Tetapi sekarang parit itu kering sebab hari cerah. Aku juga tampaknya pergi menghampiri tembok rendah itu dan aku melihat ke sekeliling dan ke bawah, seperti yang tengah dilakukan Yesus. Aku melihat sekelompok rumah yang tak beraturan formasinya. Sebagian dari rumah-rumah itu tinggi, yang lainnya pendek, dan mereka terserak di segala penjuru. Mereka tampak bagai segenggam kerikil putih yang dihamburkan pada tanah yang gelap, perbandingan yang sederhana tapi bagus. Jalan-jalan dan jalur-jalur bagai pembuluh-pembuluh darah dalam warnanya yang putih. Di sana-sini aku melihat beberapa tanaman menjorok keluar dari tembok-tembok. Banyak yang tengah berbunga sementara yang lain sudah diselimuti dengan daun-daun baru. Pastilah saat itu musim semi. Di sebelah kiriku adalah struktur raksasa Bait Allah, di atas 3 teras yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan dan menara-menara dan halaman-halaman dan serambi-serambi. Di tengah, bangunan yang paling tinggi agung dan megah berdiri dengan kubah-kubah bulatnya, yang bercahaya dalam matahari seolah disalut dengan tembaga atau emas. Semuanya dikelilingi oleh tembok yang mengepung, bagai sebuah benteng. Sebuah menara yang lebih tinggi dari yang lainnya, yang dibangun di atas sebuah jalan yang agak sempit dan menanjak, memberikan pandangan jelas atas bangunan raksasa itu. Menara itu tampak bagai seorang pengawal jaga yang gagah. Yesus menatap tempat itu. Ia lalu berbalik. Batu-batu itu lebih serupa dengan batu-batu klasik di jalan-jalan batu kuno di Viareggio. Aku tidak tahu apakah masih ada yang tersisa, tapi batu-batu itu tidak tersusun rapat. Sungguh suatu jalan yang buruk. Wajah Yesus menjadi begitu serius hingga aku melihat pada bukit kecil itu dalam upaya mencari tahu penyebab kesedihannya. Tapi aku tidak melihat suatu pun yang istimewa. Sebuah bukit kecil gundul dan tak ada lagi yang lain. Malahan aku kehilangan Yesus sebab ketika aku berpaling, ia tak lagi di sana. Dan aku tertidur dengan penglihatan itu. Ketika aku bangun dengan kenangan tentangnya dalam hatiku, sesudah pulih kembali kekuatanku dan pikiranku dalam damai. Sebab mereka semuanya tidur, aku mendapati diriku sendiri di suatu tempat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada halaman-halaman dan sumber-sumber air dan serambi-serambi dan rumah-rumah, atau tepatnya paviliun-paviliun, sebab lebih serupa paviliun daripada rumah. Ada himpunan besar orang yang berpakaian gaya Yahudi kuno, dan ada banyak teriakan. Ketika aku melihat sekeliling aku menyadari bahwa aku berada dalam bangunan besar yang tadi dilihat Yesus, sebab aku melihat tembok yang mengepung sekelilingnya, menara yang mengawasinya dan bangunan mengagumkan yang berdiri di tengah, dan yang sekelilingnya ada serambi-serambi besar nan indah, di mana banyak orang sibuk dalam berbagai aktivitas. Aku mengerti bahwa aku berada di halaman Bait Allah di Yerusalem. Aku melihat kaum Farisi dengan jubah-jubah panjang yang melambai-lambai, para imam berpakaian linen dan mengenakan plat-plat berharga di atas dada mereka dan pada dahi mereka dan dengan hiasan-hiasan kemilau lainnya di sana-sini pada jubah mereka yang beragam, yang sangat lebar dan berwarna putih, yang diikatkan pada pinggang mereka dengan ikat pinggang yang mahal. Ada juga yang lain dengan hiasan yang lebih sedikit,
Tapi pastilah mereka masih termasuk golongan imam, dan dikelilingi oleh para murid yang lebih muda. Aku menyadari bahwa mereka adalah alim ulama hukum. Di antara segala orang ini aku tersesat, sebab aku tidak tahu mengapa atau apa yang aku lakukan di sini. Aku menghampiri sekelompok alim ulama di mana mereka baru saja memulai suatu debat teologis. Banyak orang melakukan yang sama. Di antara para alim ulama, ada satu kelompok yang dipimpin oleh seorang bernama Gamaliel dan oleh seorang tua lain yang nyaris buta yang mendukung Gamaliel dalam perdebatan. Orang ini, yang namanya aku dengar sebagai Hillel, aku menulisnya dengan huruf H, sebab aku mendengar hembusan napas pada awal nama. Kelihatannya adalah guru atau sanak dari Gamaliel, sebab Gamaliel memperlakukannya dengan ramah dan sekaligus hormat. Kelompok Gamaliel lebih berwawasan luas, sementara kelompok lain, yang jumlahnya lebih banyak, dipimpin oleh seorang bernama Samai, yang dikenal dengan pandangan konservatifnya, tanpa toleransi serta penuh dengki sebagaimana telah dijelaskan dengan begitu baik dalam Injil. Gamaliel, dikelilingi oleh sekelompok murid, sedang berbicara mengenai kedatangan Mesias dan mendasarkan tafsirannya pada nubuat Daniel. Ia menyatakan bahwa Mesias pasti sudah dilahirkan, sebab 70 minggu yang dinubuatkan. Dari saat dekrit untuk membangun kembali Bait Allah dikeluarkan, telah lewat 10 tahun. Samai menentangnya dengan menyatakan bahwa, jika memang benar bahwa Bait Allah telah dibangun kembali, maka juga benar bahwa perbudakan Israel telah meningkat dan damai, yang akan didatangkan oleh Dia yang disebut para nabi sebagai Raja Damai, masih jauh dari dunia dan khususnya jauh dari Yerusalem. Sesungguhnya kota ditindas oleh musuh yang begitu lancang hingga memaksakan kuasanya dalam halaman Bait Allah, yang ada di bawah kuasa Menara Antonia, penuh dengan prajurit Romawi, yang dengan pedang siap menumpas kerusuhan apapun yang mungkin bangkit demi kemerdekaan negeri. Perdebatan, yang penuh pertentangan bertele-tele, berlangsung berlarut-larut. Semua alim ulama memamerkan pengetahuan mereka, bukan untuk mengalahkan para lawan mereka melainkan lebih untuk membangkitkan kekaguman atas diri mereka dari para pendengar. Tujuan mereka sangat jelas. Dari kelompok orang percaya dekat sana terdengar suara lantang seorang anak laki-laki. Gamaliel benar, ada kegemparan di antara halayak ramai dan di antara kelompok alim ulama. Mereka mencari orang yang menginterupsi. Tapi tidaklah perlu mencarinya, sebab ia tidak bersembunyi. Ia menerobos orang banyak dan menghampiri kelompok para rabi. Aku mengenali Yesusku yang remaja. Ia penuh percaya diri dan tulus hati, matanya bersinar dengan intelijensi. Siapakah kau? Mereka bertanya kepadanya. Aku adalah seorang putra Israel, yang telah datang untuk menggenapi apa yang ditetapkan hukum. Jawabannya yang berani dan jujur dihargai, dan mendatangkan baginya senyum kagum dan dukungan. Mereka menaruh minat pada si pemuda Israel. Siapakah namamu? Yesus dari Nazaret. Rasa ramah memudar dalam kelompok Samai. Tapi Gamaliel, dengan lebih murah hati, melanjutkan pembicaraannya dengan Hillel. Sungguh Gamaliel yang dengan hormat mengusulkan kepada si orang tua, tanyakan sesuatu kepadanya. Berdasarkan apakah kau mendasarkan keyakinanmu? Tanya Hillel. Sekarang aku akan menempatkan nama-nama di depan jawaban agar ringkas dan jelas. Yesus, dari nubuat yang tak dapat salah mengenai saat dan tanda-tanda yang terjadi pada saat itu terjadi. Memang benar bahwa Kaisar menguasai kita, tapi dunia dan Palestina ada dalam keadaan damai begitu rupa ketika 70 minggu berakhir, hingga memungkinkan Kaisar untuk memerintahkan sensus dalam wilayah kekuasaannya. Andai terjadi peperangan-peperangan dalam kerajaan dan kerusuhan-kerusuhan di Palestina, maka dia tak akan dapat melakukannya. Sementara waktu itu sudah genap, pula periode lain selama 62 minggu ditambah satu dari penyelesaian Bait Allah juga sedang digenapi, maka Mesias akan diurapi dan sisa dari nubuat akan menjadi nyata bagi orang-orang yang tidak menghendakinya. Dapatkah kalian meragukan itu?
Tidak ingatkah kalian akan bintang yang dilihat oleh para majus dari timur dan berhenti di atas langit di Betlehem di Yudea, dan bahwa nubuat-nubuat serta penglihatan-penglihatan itu dari Yakub dan sesudahnya menunjukkan tempat itu sebagai tempat yang ditetapkan sebagai tempat kelahiran Mesias, putra dari putra Yakub, melalui Daud yang dari Betlehem? Tidakkah kalian ingat Bileam? Sebuah bintang akan lahir dari Yakub. Para majus dari timur, yang kemurnian dan imannya membuka mata dan telinga mereka, melihat bintang dan mengerti namanya Mesias, dan mereka datang untuk menyembah terang yang telah turun ke dalam dunia. Samai menatap kepadanya, maksudmu Mesias dilahirkan di Betlehem Efrata pada saat bintang itu? Yesus, ya, Samai, maka ia tidak lagi hidup. Tidak tahukah kau, Nak, bahwa Herodes memerintahkan semua yang dilahirkan dari perempuan, dari usia 1 hari hingga 2 tahun, dibantai di Betlehem dan daerah-daerah sekitarnya. Kau, yang begitu bijak dalam kitab-kitab, pasti juga tahu ini. Terdengarlah suara di Rama. Rahel menangisi anak-anaknya. Lembah-lembah dan bukit-bukit di Betlehem, yang menampung air mata Rahel yang diambang maut, dibiarkan penuh air mata, dan para ibu telah menangis lagi atas pembantaian anak-anak mereka. Di antara mereka, tentunya ada Bunda Sang Mesias. Yesus, kau salah, orang tua. Ratapan Rahel berubah menjadi hosana, sebab di sana, di mana ia melahirkan putra dari duka citanya, Rahel yang baru telah memberikan kepada dunia Benyamin dari Bapa Surgawi, putra dari tangan kanannya, ia yang ditetapkan untuk menghimpun umat Allah di bawah tongkat kuasanya dan membebaskannya dari perbudakan yang paling mengerikan. Samai, bagaimana itu terjadi, jika ia telah dibunuh? Yesus, tidakkah kalian baca mengenai Elia? Ia dibawa oleh kereta berapi. Dan tidak dapatkah Tuhan Allah menyelamatkan Immanuelnya agar ia menjadi Mesias bagi umatnya? Ia, yang membelah laut di depan Musa supaya Israel dapat berjalan di atas tanah kering menuju tanahnya, tidak dapatkah ia mengutus para malaikatnya untuk menyelamatkan putranya, Kristusnya, dari kekejian manusia? Dengan sungguh aku katakan kepada kalian, Kristus hidup dan ada di tengah kalian. Dan apabila saatnya tiba, ia akan memperlihatkan dirinya dalam kuasanya. Yesus, sementara mengucapkan perkataan ini, yang telah aku garis bawahi, memperdengarkan suara lantangnya yang memenuhi udara. Matanya lebih cemerlang dari sebelum-sebelumnya, dan dengan gerak wibawa dan janji ia merentangkan tangan kanannya dan menurunkannya seolah ia tengah bersumpah. Ia seorang anak, namun sehikmat orang dewasa. Hillel, Nak, siapakah yang mengajarimu perkataan-perkataan itu? Yesus, Roh Allah, aku tak memiliki guru manusia. Ini adalah sabda Allah yang berbicara kepada kalian melalui bibirku. Hillel, mendekatlah supaya aku bisa melihatmu, Nak, dan harapanku dihidupkan kembali oleh imanmu dan jiwaku diterangi oleh kecemerlanganmu. Dan mereka menyuruh Yesus duduk di sebuah bangku tinggi tanpa sandaran antara Gamaliel dan Hillel, dan mereka memberinya beberapa gulungan untuk dibaca dan diterangkan. Suatu pengujian yang sesuai. Orang banyak berkerumun dan mendengarkan. Yesus membaca dengan suaranya yang jelas. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Samai, lihat itu, orang Nazaret. Dikatakan di sini mengenai perhambaan yang berakhir, tapi tidak pernah sebelumnya kita menjadi hamba seperti sekarang ini. Dan ada dikatakan mengenai seorang perintis jalan. Di manakah gerangan dia? Kau bicara omong kosong. Yesus, aku katakan kepadamu bahwa peringatan sang perintis jalan seharusnya lebih ditujukan kepadamu dibandingkan kepada orang lain. Kepadamu dan kepada mereka yang sepertimu. Jika tidak, kau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, pun tidak akan mengerti sabda Allah, sebab kepicikan, kesombongan dan kesesatan akan menghalangimu dari melihat dan mendengar. Samai, beraninya kau berbicara kepada seorang guru seperti itu? Yesus,
Aku berbicara demikian. Dan demikianlah aku akan berbicara bahkan hingga ke kematianku. Sebab di atasku ada kepentingan-kepentingan Allah dan cinta akan kebenaran di mana aku adalah putranya. Dan aku tambahkan, Rabi, bahwa perhambaan yang dibicarakan Nabi, dan yang aku bicarakan, bukanlah seperti yang kau pikirkan, pun bukan hal kerajaan seperti yang kau pikirkan. Sebaliknya, melalui jasa-jasa Mesias manusia akan dibebaskan dari perhambaan si jahat, yang memisahkan manusia dari Allah, dan tanda Kristus akan ada pada roh-roh, yang dibebaskan dari setiap kuk dan dijadikan milik kerajaan abadi. Segala bangsa akan menundukkan kepala, oh keturunan Daud, di hadapan Taruk yang dilahirkan darimu dan yang akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang menaungi segenap dunia dan menjulang hingga ke surga. Dan di surga dan di bumi setiap mulut akan memuji namanya dan bertekuk lutut di hadapan yang diurapi Allah, Raja Damai, Sang Pemimpin, di hadapan Dia yang dengan memberikan dirinya sendiri akan memenuhi setiap hati yang patah semangat dan jiwa yang kelaparan dengan sukacita dan makanan, di hadapan yang kudus yang akan membangun suatu persekutuan antara surga dan bumi. Bukan seperti perjanjian yang dibuat dengan tua-tua Israel ketika Allah memimpin mereka keluar dari Mesir, dengan memperlakukan mereka masih sebagai hamba-hamba. Melainkan dengan mengalirkan suatu kebapaan surgawi ke dalam jiwa-jiwa manusia dengan rahmat yang ditanamkan sekali lagi melalui jasa-jasa penebus, melalui siapa segenap orang baik akan mengenal Allah dan bait Allah tidak akan lagi dirobohkan dan dihancurkan. Samai, jangan menghujat, nak. Ingat Daniel, ia menyatakan bahwa setelah wafat Kristus, bait Allah dan kota suci akan dihancurkan oleh suatu bangsa dan seorang pemimpin yang akan datang dari jauh. Sementara kau beranggapan bahwa bait Allah tidak akan lagi dihancurkan, hormatilah para nabi. Yesus, dengan sungguh aku katakan kepadamu bahwa ada seseorang yang lebih tinggi dari para nabi, dan kau tidak mengenalnya dan kau tidak akan mengenalnya sebab engkau tidak mau. Dan aku katakan kepadamu bahwa apa yang aku katakan adalah benar. Maut tidak akan berkuasa atas bait Allah yang sejati. Melainkan seperti yang menguduskannya ia akan naik ke kehidupan abadi dan pada akhir dunia ia akan tinggal di surga. Hillel, dengarkan aku, nak. Hagai mengatakan, ia yang dinantikan oleh bangsa-bangsa akan datang, maka akan besarlah kemuliaan rumah ini. Dan kemuliaan yang terakhir ini lebih dari yang sebelumnya. Apakah ia mungkin merujuk pada bait Allah yang tengah kau bicarakan? Yesus, ya, Guru, itulah apa yang ia maksudkan. Ketulusanmu menghantarmu kepada terang dan aku katakan kepadamu, apabila kurban Kristus telah digenapi, engkau akan beroleh damai sebab engkau adalah seorang Israel tanpa kejahatan. Gamaliel, katakan, Yesus. Bagaimana kedamaian yang dibicarakan para nabi dapat diharapkan, jika kebinasaan akan datang menimpa bangsa ini lewat perang? Bicara dan terangilah juga aku. Yesus, tidakkah kau ingat, Guru, apa yang dikatakan oleh mereka yang hadir pada malam kelahiran Kristus? Bahwa para malaikat bermadah, damai bagi manusia yang berkehendak baik, akan tetapi bangsa ini tidak memiliki kehendak baik dan tidak akan memiliki damai. Ia tidak akan mengenali rajanya, si manusia benar, sang juru selamat, sebab mereka mengharap ia adalah seorang raja dengan kekuasaan manusiawi, sementara ia adalah raja dalam roh. Mereka tidak akan mengasihinya, sebab mereka tidak akan menyukai apa yang dikhotbahkan Kristus. Kristus tidak akan menaklukkan para musuh mereka bersama kereta-kereta perang mereka dan kuda-kuda mereka. Sebaliknya ia akan menaklukkan para musuh jiwa, yang berupaya membelenggu di neraka hati manusia yang diciptakan bagi Allah. Dan ini bukan kemenangan yang diharapkan Israel darinya. Rajamu akan datang, Yerusalem, dengan menunggang seekor keledai dan seekor anak kuda jantan, yakni bangsa yang benar Israel dan orang-orang bukan Yahudi. Tapi aku katakan kepadamu, bahwa anak kuda jantan akan lebih taat kepadanya dan akan mengikutinya mendahului keledai dan akan bertumbuh di jalan kebenaran dan hidup. Karena kehendaknya yang jahat,
Israel akan kehilangan damainya dan menderita selama berabad-abad dan akan menyebabkan rajanya menderita dan akan menjadikannya raja duka cita yang seperti dibicarakan Yesaya. Samai, mulutmu berasa sekaligus susu dan hujat, orang Nazaret. Katakan, di manakah sang perintis jalan? Kapan kita memilikinya? Yesus, dia ada. Bukankah Maleaki berkata, lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang. Oleh karenanya, sang perintis jalan langsung mendahului Kristus. Ia telah ada, sebagaimana Kristus telah ada. Jika ada tahun-tahun yang lewat antara dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan Kristus, maka seluruh jalan akan terhalangi dan berliku-liku kembali. Allah mengetahui dan merencanakan sebelumnya bahwa si perintis jalan harus mendahului sang Tuan sesaat saja. Apabila kalian melihat perintis jalan, kalian akan dapat mengatakan, misi Kristus dimulai. Dan aku katakan kepadamu, Kristus akan membuka banyak mata dan banyak telinga apabila ia datang demikian. Akan tetapi ia tidak akan membuka mata kalian ataupun orang-orang yang seperti kalian, sebab kalian akan membunuh dia yang memberikan hidup kepada kalian. Akan tetapi ketika sang penebus duduk di atas tahtanya dan di atas altarnya, yang lebih tinggi dari bait Allah ini, lebih tinggi dari tabernakel yang tersimpan dalam tempat maha kudus, lebih tinggi dari kemuliaan yang didukung oleh kerubim. Maka kutukan-kutukan bagi mereka yang hendak membunuh Kristus dan hidup bagi orang-orang bukan Yahudi akan mengalir dari beribu-ribu lukanya. Sebab ia, oh guru yang tidak tahu mengenainya, bukan, aku ulangi, bukan raja dari sebuah kerajaan manusiawi, melainkan dari sebuah kerajaan rohani dan rakyatnya hanya mereka yang demi dia mau belajar untuk hidup kembali dalam roh dan, seperti Yunus, sesudah dilahirkan. Mau belajar untuk dilahirkan kembali, di pantai-pantai yang lain, pantai-pantai Allah, melalui suatu hidup kembali secara rohani yang akan terjadi melalui Kristus, yang akan memberikan hidup sejati kepada manusia. Samai dan para pengikutnya, orang Nazaret ini adalah setan. Hillel dan para pengikutnya, bukan. Anak ini adalah seorang nabi Allah. Tinggallah bersamaku, nak. Usia tuaku akan memindahkan apa yang aku tahu ke dalam pengetahuanmu dan kau akan menjadi guru dari umat Allah. Yesus, aku katakan dengan sungguh kepadamu bahwa andai ada banyak orang sepertimu, maka keselamatan akan datang bagi Israel. Tetapi saatku belum tiba. Suara-suara dari surga berbicara kepadaku dan dalam kesendirian aku harus mengumpulkannya hingga saatku tiba. Maka bibirku dan darahku akan berbicara kepada Yerusalem, dan nasib para nabi yang dirajam dan dibunuh olehnya, juga akan menjadi nasibku. Tetapi di atas hidupku ada Tuhan Allah, kepada siapa aku menyerahkan diriku sebagai seorang hamba yang setia. Menjadikan diriku suatu tumpuan bagi kemuliaannya, seraya menantikan saat ia akan menjadikan dunia sebuah tumpuan bagi kaki Kristus. Nantikanlah aku di saatku. Batu-batu ini akan mendengar suaraku lagi dan gemetar mendengar perkataan terakhirku. Diberkatilah mereka, yang dalam suara itu mendengarkan Allah dan karenanya percaya kepadanya. Kepada mereka Kristus akan memberikan kerajaan itu yang dibayangkan oleh keegoisanmu sebagai sebuah kerajaan manusiawi, sementara ia adalah sebuah kerajaan surgawi dan karenanya aku katakan, ini hamba-Mu, Tuhan, yang telah datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah itu terjadi, sebab aku sangat rindu menggenapinya. Dan di sini, dengan penglihatan akan Yesus dengan wajahnya menyala oleh semangat rohani dan terangkat ke surga, tangan-tangannya terentang, berdiri tegak di tengah para alim ulama yang takjub, penglihatan berakhir. Dan ini pukul 3:30 tanggal 29.